Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dutasari, NIM 1865001 dari kelas Computer Vision F. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari Computer Vision. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana mekanisme mendeteksi tepi dari gambar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pendeteksian tepi atau edge detection. Nah, tepi merupakan sebuah perubahan intensitas derajat keabuan yang mendadak besar dalam jarak yang singkat. Biasanya tepi terdapat pada batas antara dua daerah berbeda pada suatu citra. Pendeteksian tepi ini bertujuan untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam sebuah citra. Untuk pendeteksiannya, tepi dilakukan dengan penapis lolos tinggi. Hal ini dikarenakan tepi termasuk komponen yang berfrekuensi tinggi. Nah, untuk pendeteksian tepi sendiri memiliki macam-macam teknik, yaitu yang pertama operator gradien pertama, operator turunan kedua, dan operator kompas. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang operator gradien pertama. Di operator gradien pertama ini memiliki 3 macam operator lagi, yaitu yang pertama operator Robet. Operator Robet merupakan teknik diferensial yang sedang dikembangkan, yaitu diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal. Nah, untuk pendeteksian tepinya ini, operator Robet ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Teknik konversi biner yang disarankan yaitu konversi biner dengan meratakan distribusi warna hitam dan warna putih, seperti gambar GX dan GY ini. Nah, operator Robet ini juga disebut sebagai operator silang karena hal ini dikarenakan untuk arah dan X-nya itu memiliki hitungan sebagai berikut. Jadi jika direpresentasikan menjadi gambar silang seperti ini. Dalam bentuk mass operatornya sendiri, operator Robet memiliki R+ dan R- seperti ini, sehingga menghasilkan nilai kekuatan tepi yaitu GFX sama dengan operator R+ ditambah operator R-. Nah, operator R+ di sini merupakan turunan berarah dalam arah 45 derajat, sedangkan operator R- turunan berarah dalam arah 135 derajat. Untuk contoh pendeteksian tepi dengan operator Robet di sini terdapat sebuah metrik. Di sini metriknya merupakan representasi dari citra awal di mana belum dilakukan pendeteksian tepi. Nah, setelah dilakukan pendeteksian tepi, di sini metriknya berubah menjadi seperti ini dan hasil dari citranya sendiri berubah menjadi seperti ini. Jadi seperti ada garis-garis yang membentuk objek tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu operator Prewitt. Nah, operator Prewitt ini merupakan sebuah pengembangan metode Robet dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Nah, metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF, seperti pada gambar PX dan PY-nya ini. Jadi, kolom menjadi baris, baris menjadi kolom, seperti itu. Operator Sobel. Nah, di operator Sobel ini merupakan sebuah pengembangan dari metode Robet dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Nah, metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari metode ini yaitu mampu mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi, seperti itu. Nah, di sini operator Sobel ini jika ditinjau memiliki pengaturan piksel di sekitar piksel X-nya, jadi metriknya seperti ini. Nah, lalu melakukan karena operator Sobel ini merupakan magnitude dari gradien, jadi perhitungannya menjadi seperti ini, dan turunan parsialnya dihitung dengan cara ini. Dengan konstanta C sama dengan 2 dalam bentuk mass XX, SX, dan SY-nya itu dinyatakan dalam metrik seperti ini. Nah, untuk percobaan di MATLAB-nya sendiri, yang pertama yaitu variabel G. Di sini saya menginputkan gambar nisa.jpg, di mana di sini adalah gambar Nisa Sabian. Terus yang pertama di variabel gray ini saya misalkan variabel gray ini jadi gambar Nisa ini di grayscale terlebih dahulu. Nah, di variabel X di sini saya menambahkan edge gray seperti ini. Nah, dari MATLAB sendiri sudah menyediakan untuk edge-nya sendiri itu ada Chani, Prewitt, Sobel, Robet, dan Log. Jadi kita hanya tinggal memanggil
operatornya saja seperti itu. Jadi di X saya di sini untuk Chani, di variabel Y Priwit, di variabel Z di sini Sobel, di variabel A di sini Robert, dan di variabel B-nya itu adalah lapisian of Gaussian. Nah, ya. Nah, setelah itu disuplot dan di I'm show ini untuk menunjukkan. Nah, di sini saya ditunjukkan G-nya ini adalah gambar aslinya dan diberi keterangan gambar asli. Terus di I'm show juga X-nya yang tadi berupa operator Cheney. Nah, untuk detailnya juga saya diberikan deteksi Cheney seperti itu. Ini berlaku pada semua deteksi tepinya jadi semuanya ditampilkan. Jadi I'm show Y, variabel Z, variabel A, dan variabel B seperti itu. Nah, jika di run hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada gambar aslinya, di sini ada hasil dari deteksi Chani, hasil dari deteksi Priwit, hasil dari deteksi Sobel, hasil dari deteksi Robert, dan hasil dari deteksi Laplacian of Gaussian. Nah, di sini bisa dilihat meskipun tidak signifikan perbedaannya, tapi jika dilihat-lihat lagi, deteksi Chani, Priwit, dan deteksi tepi Sobel Robert ini memiliki perbedaan masing-masing seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan tentang komponen-komponen histogram dan representasinya. Di sini definisi dari histogram itu sendiri merupakan representasi grafik yang menyatakan distribusi nilai-nilai warna atau intensitas piksel-piksel di dalam citra. Histogram ini digunakan untuk menunjukkan kecerahan dan kontras suatu citra. Puncak histogram ini menyatakan intensitas piksel yang sering muncul atau menonjol pada suatu citra. Histogram ini berguna untuk mengamati penyebaran intensitas piksel suatu citra. Oleh karena itu, histogram dapat digunakan untuk pengambilan keputusan operasi pengolahan citra, apa yang harus diberikan pada citra. Nah, selain itu, histogram juga berguna untuk menentukan batas-batas objek, sehingga dapat dipisahkan dari latar belakangnya. Nah, untuk citra yang berwarna, histogram ini menyatakan distribusi nilai-nilai warna atau frekuensi kemunculan nilai intensitas piksel untuk masing-masing komponen-komponen RGB penyusunnya, seperti itu. Nah, bagian-bagian dalam histogram itu ada sumbu X. Nah, sumbu X ini merupakan interval yang menunjukkan skala nilai yang termasuk dalam pengukuran. Nah, sumbu Y untuk menunjukkan beberapa kali nilai yang terjadi dalam interval yang ditetapkan oleh sumbu, dan untuk X-nya sendiri atau bar itu merupakan tinggi yang menunjukkan berapa kali nilai terjadi dalam interval. Sedangkan lebarnya ini menunjukkan interval yang dicakup. Untuk histogram dengan bin yang sama, lebarnya harus sama di semua batang, seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menghitung histogram. Nah, di sini dimisalkan sebuah citra itu mempunyai L atau level nilai keabuan 0,L-1. Nah, di sini saya memiliki matrik 4x4. Di sini anggap saja ini merupakan sebuah image atau gambar yang memiliki matrik 4x4 seperti itu. Nah, di sini saya akan menghitung jumlah piksel yang mempunyai keabuan tersebut. Nah, di sini kita hitung 2. Nah, 2 di sini jumlah pikselnya ada berapa? Itu sebanyak 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, berarti sampai sini. Nah, untuk 3 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 seperti itu. Nah, untuk 3 ada 5. Nah, untuk 4 sendiri ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi, untuk 5 sendiri ada 1. Nah, untuk 6, 7, 8, 9-nya itu tidak ada. Jadi bentuk histogramnya itu seperti itu jika dilihat dari matriknya seperti ini, seperti itu. Yang ketiga yaitu bagaimana cara computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek.
Nah, untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana cara computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek. Nah, di sini ada beberapa langkah yaitu yang pertama membuat representasi image. Nah, representasi image di sini maksudnya adalah image digital atau image yang akan diproses seperti itu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengekstrak fitur-fitur image. Misal kita akan mengekstrak sebuah gambar rumah. Nah, rumah ini akan diekstrak fitur-fiturnya mulai dari age, shape, dan bentuknya sehingga terlihat perbedaan gambar rumah ini dengan gambar-gambar yang lain seperti itu. Terus yang ketiga itu membandingkan dengan objek yang memiliki makna yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebelumnya sudah mempunyai database yang di dalamnya sudah memiliki makna. Jadi, jika gambarnya seperti ini termasuk seperti ini, seperti itu. Nah, jadi jika sudah dibandingkan dengan database tadi, kita akan mengetahui kemiripannya itu berapa seperti itu. Nah, setelah mengetahui kemiripannya berapa, kita tinggal membuat rule. Nah, di rule ini kita jika kemiripannya segini, maka termasuk ke gambar yang ini seperti itu. Nah, jika misal kemiripan di rumah tadi itu 900 berapa gitu dengan kemiripannya. Nah, nanti jika sudah ada hasilnya bahwa ini tuh adalah rumah seperti itu. Nah, untuk dicek rule ini apabila kita mengupdate suatu gambarnya itu tadi, jika akan mengubah dari gambar itu tadi, jadi kita rule-nya itu kembali ke atas lagi dengan tahapannya seperti dari atas ke bawah lagi seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu contoh masalah yang bisa dibantu oleh computer vision. Nah, salah satunya yaitu adalah pengenalan wajah atau face recognition yang biasa kita rasakan tuh saat membuka layar HP maupun kegiatan lainnya yang menampilkan wajah. Nah, di sini kegunaan dari face recognition sendiri untuk hal security, jadi lebih aman seperti itu. Jadi algoritma di dalam computer vision-nya itu nanti akan menyekan atau mendeteksi dari segi wajah, tidak hanya wajah. Jika akan di-compare dengan database yang sudah disediakan terlebih dahulu, bisa juga dikenali mulai dari nama, usia, jenis kelamin, dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu contoh masalah yang saya rasakan dan merupakan bantuan dari adanya computer vision. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atas penjelasan dari UTS Computer Vision ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.